Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, selamat datang kembali di Kavi Channel. Pada video kali ini ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, menjelang ujian pertama tahap 2 P3K Guru terutama, kita akan kembali lagi membahas soal yang terbaru ya, yang sangat sesuai dengan uh, kriteria ataupun kisi-kisi dari ujian tahap 2 P3K Guru. Jadi pahami bentuk soal ya, karena soalnya itu pasti bentuknya sama seperti ini ketika nanti ujian di tahap kedua ya teman-teman Bapak Ibu semuanya, terutama di hari pertama ujian. Oke, kalau begitu yang kita bahas pada video kali ini ada 25 soal, yaitu manajerial, sosiokultural, wawancara, dan pedagogik. Baiklah teman-teman Bapak Ibu semuanya, seperti biasa kami mohon dukungan untuk perkembangan channel ini. Sama-sama kita kembangkan channel ini dengan cara like dan subscribe. Baiklah kalau begitu kita langsung saja bahas soal yang pertama. Soal manajerial. Sebuah perusahaan harusnya juga peka terhadap kebutuhan karyawannya. Jangan hanya menuntut untuk bekerja cepat, tepat, tapi juga mengerti permasalahan dari karyawan. Contohnya saja seperti isu keluarga atau keuangan bisa saja mengganggu konsentrasi karyawan dalam bekerja sehingga membuat kinerjanya menurun. Harusnya perusahaan bisa memberikan gaji yang lebih besar kepada karyawan, B. memberikan bonus pada karyawan yang bekerja bagus, C. membuat kebijakan baru pinjaman karyawan, D. meminta semua pimpinan divisi maupun membantu bawahan yang sedang bermasalah dalam keuangan, E. memberikan akses untuk karyawan berbisnis sampingan di perusahaan. Kita lihat kata kuncinya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Ya, di sini ada perusahaan yang harus memperhatikan karyawannya, ya. Jadi jangan hanya menuntut untuk bekerja cepat dan tepat, tapi juga harus mengerti permasalahan dari karyawannya. Nah, dalam soal ini, ya, perusahaan harus bersikap atau harusnya seperti, jawaban yang tepat adalah yang C, ya. Membuat kebijakan baru, yaitu pinjaman karyawan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Awal tahun ini Anda baru saja lulus dari sebuah universitas ternama dengan predikat cum laude. Adapun mencoba peruntungan untuk melamar di beberapa perusahaan. Setelah mengikuti beberapa kali proses seleksi di beberapa perusahaan, akhirnya Anda diterima di sebuah perusahaan yang terletak di pinggiran kota. Kemudian Anda memutuskan untuk mencari kontrakan di sekitar lokasi perusahaan Anda bekerja. Namun, Anda merasa tinggal di pinggiran kota memang sangat tidak mengenakan. Mulai dari susahnya transportasi umum untuk ke kota, jauhnya fasilitas kesehatan, sampai jarangnya tempat hiburan sebagai pelepas stres jika pulang bekerja. Tapi dengan tinggal di pinggiran kota membuat Anda sering tiba tepat waktu di kantor. Bagaimana sikap Anda? A. Saya akan mencoba untuk bertahan semampunya untuk tetap tinggal di pinggiran kota karena akan membuat saya lebih dekat dengan lokasi perusahaan. B. Mencari tempat tinggal lain yang lebih nyaman meskipun sedikit jauh dari lokasi perusahaan tempat Anda bekerja. C. Mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda. D. Berusaha untuk bekerja lebih giat dengan harapan bisa mendapatkan fasilitas rumah dari kantor. E. Menerima hal ini sebagai resiko dari pekerjaan yang Anda ambil dan berusaha untuk tetap bisa merasa nyaman tinggal di daerah pinggiran. Oke, soal ini kata kuncinya yang harus kita perhatikan ya teman-teman Bapak Ibu semua ya. Kita diterima di sebuah perusahaan ya
yang terletak di pinggiran kota, ya. Kemudian Anda harus memutuskan mencari kontrakan di sekitar lokasi perusahaan, ya. Kemudian di situ Anda merasa tinggal di pinggiran kota memang sangat tidak mengenakan, ya. Nah, jadi tetapi dengan Anda tinggal di pinggiran kota, ya, membuat Anda sering tiba tepat waktu di kantor. Nah, jadi ada nilai positif, ya. Nah, pada pernyataan ini atau peristiwa seperti ini, ya, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, ya. Mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda. Itulah jawaban yang tepat, ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut soal berikutnya. Di kantor Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak dan hanya Anda yang mengetahuinya. Bagaimana sikap Anda? A. Saya diam saja karena saya belum bisa dituduh sebagai pelaku atau pelaku kalau melapor. B. Saya akan memberitahu rekan saya. C. Saya selidiki siapa yang melakukan pengerusakan itu. D. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. E. Karena saya sedang sibuk, nanti saja dipikirkan. Oke, kata kuncinya adalah, ya, Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak, ya. Mohon maaf teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kurang lurus garisnya. Oke. Kemudian apa yang Anda lakukan? Jawaban yang tepat itu adalah yang D, ya. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Bagi saya, atasan yang kurang baik adalah atasan yang A. Berharap saya mampu menyelesaikan pekerjaan tanpa berkonsultasi kepadanya dan dia tidak mau membantu saya dalam penyelesaian tugas tersebut. B. Sering memberi petunjuk yang jelas atas pekerjaan yang dia sampaikan. C. Sangat disiplin dan selalu meminta saya menunggu keputusannya sebelum pekerjaan dilaksanakan. D. Selalu mendelegasikan sewenang-wenangnya kepada saya. E. Sering menanyakan pendapat dan ide saya untuk pertimbangan pekerjaannya. Oke, jadi kata kuncinya, ya, atasan yang kurang baik, ya. Jadi apa pendapat kita gitu, ya. Oke, jawaban yang tepat untuk nomor 4 itu adalah yang C. Sangat disiplin dan selalu meminta saya menunggu keputusannya dalam pekerjaan sebelum pekerjaan dilaksanakan. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Pak Wira berangkat ke kantor mengendarai mobil sport barunya. Dia sedang terburu-buru. Pak Wira berhenti di perempatan jalan karena lampu pengatur lalu lintas menyala merah. Ketika lampu menyala hijau, ia siap menginjak gas mobilnya. Tiba-tiba ada pejalan kaki menyeberang tepat di zebra cross depan mobilnya. Jika Anda Pak Wira, tindakan yang Anda lakukan adalah A. Membunyikan klakson mobil berkali-kali agar pejalan kaki mengurungkan niatnya menyeberang jalan. B. Tetap melanjutkan mobilnya dengan harapan pejalan kaki berhenti menyeberang jalan. C. Tetap berhenti sambil menggeber mobil agar pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan lebih cepat. D. Berhenti sejenak memberi kesempatan pejalan kaki menyeberang jalan. E. Saya berpikir untuk jalan dengan harapan tidak terjadi apa-apa. Oke, kata kuncinya, ya, jika kita sebagai Pak Wira, ya, menghadapi situasi tersebut, ya, kemudian apa yang akan kita lakukan, ya, ketika tiba-tiba ada pejalan kaki yang menyeberang tepat di zebra cross, ya. Jadi ketika lampu hijau, ya, kemudian tiba-tiba juga ada pejalan kaki yang menyeberang. Pada soal ini jawaban yang tepat adalah yang D, ya. Kita berhenti sejenak memberi kesempatan pejalan kaki menyeberang jalan.
Oke, kita lanjut soal berikutnya. Anda adalah kepala sekolah SD di kabupaten. Saat masa kampanye pemilu legislatif berlangsung, Anda mengetahui bahwa para rekan guru terlihat mempromosikan partai politik yang sesuai pilihannya. Padahal, aturan jelas mengatakan tidak boleh ada kampanye di unit pemerintahan. Sikap Anda mengenai hal ini adalah: A. Memaklumi hal tersebut karena tidak terjadi setiap tahun. B. Melarang para guru untuk berkampanye dalam bentuk apapun. C. Melaporkan para guru yang berkampanye pada dinas untuk ditindaklanjuti. C. Mencari bukti yang kuat untuk melaporkan oknum guru yang melakukan kampanye. E. Memberitahukan kepada seluruh rekan guru untuk taat pada aturan. Oke, kata kuncinya di sini adalah kita sebagai kepala sekolah, kemudian kita mengetahui bahwa para rekan guru ya terlihat ada yang mempromosikan partai politik sesuai pilihannya. Padahal untuk terlibat dalam partai politik itu tidak diperbolehkan ya di unit pemerintahan. Oke, jadi jawaban yang tepat pada soal nomor 6 itu adalah yang B ya. Melarang para guru untuk berkampanye dalam bentuk apapun. Kita lanjut soal berikutnya. Anda adalah kepala sekolah SD negeri. Tahun ini ada beberapa guru baru dari jalur P3K dan beberapa di antaranya masih belum mengetahui sistem kerja di sekolah. Sikap Anda adalah: A. Memberikan ringkasan sistem kerja sekolah kepada guru-guru baru tersebut. B. Menjelaskan secara langsung kepada guru-guru baru tersebut. C. Meminta guru-guru senior untuk menjelaskan sistem kerja kepada guru-guru baru tersebut. D. Membiarkan hal tersebut karena lambat laun guru-guru tersebut akan bisa mempelajari sistem kerja di sekolah. Kata kuncinya ya, jika kita sebagai kepala sekolah dan kemudian ada guru baru yang masuk dari jalur P3K ya, kemudian diantaranya masih belum mengetahui sistem kerja di sekolah, maka sikap kita sebagai kepala sekolah adalah, jawaban yang tepat adalah yang B ya, menjelaskan secara langsung kepada guru-guru baru tersebut. Kita lanjut soal berikutnya. Hari ini Anda bertugas sebagai panitia penerimaan peserta didik baru. Saat melayani seorang ibu yang sudah tua bahwa ada beberapa dokumen yang tidak lengkap, ibu tersebut tidak paham. Bahkan Anda sudah mengulangi sampai 3 kali. Tindakan Anda adalah: A. Meminta ibu tersebut kembali esok hari bersama anggota keluarga yang lain. B. Menuliskan dokumen apa saja yang akan dibawa beserta keterangannya. C. Meminta ibu tersebut ke rekan guru yang lain karena Anda lelah menjelaskan. D. Menjelaskan dengan pelan dan menyuruh ibu tersebut untuk mencatat. Oke, kata kuncinya ya, jika kita sebagai panitia penerima peserta didik baru kemudian melayani seorang ibu yang sudah tua ya dengan membawa dokumen yang tidak lengkap ya, kemudian ibu tersebut tidak paham meskipun sudah dijelaskan berulang-ulang, maka sikap kita, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Menuliskan dokumen apa saja yang akan dibawa beserta keterangannya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Anda adalah seorang guru yang rumahnya tidak begitu jauh dari sekolah. Mulai tahun ajaran baru ada peraturan baru dari sekolah bahwa setiap hari Jumat seluruh warga sekolah tidak boleh membawa kendaraan. Padahal setiap harinya Anda harus jemput anak Anda yang sekolah TK. Hal yang Anda lakukan adalah: A. Meminta izin kepada kepala sekolah untuk bisa membawa kendaraan karena Anda memiliki kepentingan. B. Mengkoordinasi para guru untuk menentang aturan tersebut. C. Menaati peraturan tersebut dan memarkirkan kendaraan di luar lingkungan sekolah.
D. Mematuhi peraturan tersebut dan meminta anggota keluarga lain untuk menjemput anak Anda. Oke, kita lihat kata kuncinya ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Kita punya rumah tidak begitu jauh dari sekolah. Kemudian ada aturan baru dari kepala sekolah bahwa setiap hari Jumat seluruh warga sekolah tidak boleh membawa kendaraan. Padahal Anda harus menjemput anak Anda yang sekolah TK. Maka yang harus Anda lakukan, jawaban yang tepat itu adalah yang D ya. Mematuhi peraturan tersebut dan meminta anggota keluarga lain untuk menjemput anak Anda. Kita lanjut soal berikutnya. Hari ini Anda bekerja seperti biasanya. Anda mendengar rekan-rekan Anda berjalan di koridor. Anda mendengar rekan-rekan Anda sesama guru sedang marah-marah di kelas. Anda diam-diam memperhatikan lewat celah jendela. Anda melihat rekan Anda memukul kepala seorang siswa. Hal yang Anda lakukan adalah A. Membiarkan hal tersebut karena bukan wewenang Anda. B. Meminta penjelasan dari rekan Anda saat istirahat. C. Merekam kejadian tersebut lalu mengupload di media sosial. D. Melaporkan tindakan tersebut kepada kepala sekolah. Kata kuncinya ya, jika kita melihat rekan kita ya sedang marah-marah di kelas, kemudian setelah marah-marah Anda melihat rekan Anda memukul kepala seorang siswa, maka apa yang Anda lakukan ketika melihat hal tersebut? Jawaban yang tepat itu adalah yang B. Meminta penjelasan dari rekan Anda saat istirahat. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya kita masuk ke bidang sosiokultural. Baik teman-teman Bapak Ibu semuanya, kami mohon dukungan dari teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk support channel ini. Sama-sama kita kembangkan channel ini agar terus memberikan informasi dan latihan soal, terutama CPNS maupun P3K. Dengan cara like, subscribe, dan share apabila bermanfaat. Soal nomor 1. Anda adalah guru yang baru saja ditugaskan mengajar di daerah terpencil. Salah satu tantangan di daerah tersebut adalah beberapa siswa tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sebagian besar siswa bahkan juga para guru menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi. Maka Anda juga belajar bahasa daerah itu dan menggunakan bahasa daerah juga di sekolah setiap harinya. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Oke, yang harus kita pahami di sini kata kuncinya ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Ya, kita tinggal atau mengajar di daerah terpencil ya. Dan di daerah tersebut menggunakan bahasa daerahnya ya. Mayoritas menggunakan bahasa daerah dan tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ini berlaku untuk para siswa dan juga para rekan guru di daerah tersebut. Maka Anda juga harus belajar dari bahasa daerah tersebut. Maka jawaban yang tepat di sini adalah yang E ya. Sangat tidak setuju. Oke. Jadi bagaimanapun bahasa Indonesia harus kita gunakan, harus lebih dominan ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Suatu hari Anda pergi ke suatu daerah di mana kebudayaannya yakni perempuan diperebutkan secara langsung untuk dinikahi. Tidak sedikit perempuan mengeluhkan ritual ini. Beberapa tokoh mengatakan bahwa hal ini bertentangan dengan HAM, khususnya bagi perempuan. Sikap yang Anda lakukan untuk mengatasi hal ini adalah mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Kata kunci yang harus kita pahami di sini adalah ya. Jadi ada kebudayaan di mana kebudayaan tersebut perempuan diperebutkan secara langsung untuk dinikahi. Nah, kemudian sikap yang Anda lakukan di pernyataan ini adalah
yaitu dengan mengkomunikasikan hal tersebut. Jawaban yang tepat itu adalah yang A, sangat setuju ya. Jadi mengkomunikasikan hal tersebut kepada kepala suku. Kita lanjut soal berikutnya. Suatu ketika sekolah Anda turut serta dalam acara pawai budaya di kecamatan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Anda adalah guru baru di sekolah tersebut dan baru bekerja selama 1 minggu. Tindakan yang Anda lakukan pada kegiatan tersebut adalah membantu persiapan sekolah dalam kegiatan pawai budaya. A, sangat sesuai, B, sesuai, C, ragu-ragu, D, tidak sesuai, E, sangat tidak sesuai. Kata kuncinya ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, Anda adalah guru baru yang baru bekerja selama 1 minggu, kemudian Anda harus terlibat dalam sebuah kegiatan dan Anda melakukan yaitu membantu persiapan sekolah dalam kegiatan pawai budaya. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, sangat sesuai ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke, mohon maaf kita hapus. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A, sangat sesuai. Kita lanjut soal berikutnya. Anda adalah guru di sebuah sekolah di sebuah ibu kota kabupaten. Suatu ketika Anda mendapatkan surat mutasi dan harus mengajar di pedalaman yang Anda tidak pernah ke daerah itu sebelumnya. Setelah Anda mencari informasi di internet, daerah tersebut berbeda dengan suku, agama, dan kebudayaan Anda. Sikap Anda adalah mengajukan keberatan karena Anda tidak siap dipindahkan secara mendadak, apalagi berbeda suku, kebudayaan, dan agama dengan Anda daerah tersebut. A, sangat sesuai, B, sesuai, C, ragu-ragu, D, tidak sesuai, E, sangat tidak sesuai. Kata kuncinya di sini ya. Anda mendapatkan surat mutasi ya dan harus mengajar di pedalaman ya daerah, dan di situ Anda berbeda suku, agama, dan kebudayaan. Maka sikap Anda ya mengajukan keberatan karena perbedaan suku, budaya, dan agama. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang E, sangat tidak sesuai. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Pak Budi adalah seorang PNS di sebuah instansi pemerintah. Dalam memberikan pelayanan, Pak Budi tidak pernah membedakan masyarakat yang datang. Suatu hari datang tetangganya yang pernah membuang sampah sembarangan di depan rumahnya. Namun Pak Budi tetap melakukan pelayanan yang sama terhadap tetangganya tersebut. Menurut pendapat Anda, sikap Pak Budi A, sangat setuju, B, setuju, C, ragu-ragu, D, tidak setuju, E, sangat tidak setuju. Kata kuncinya adalah ya, Pak Budi seorang PNS ya yang harus melayani masyarakat yang datang ya. Kemudian suatu hari ada tetangga yang membuang sampah di depan rumahnya ya, itu melakukan atau datang kepada Pak Budi ya. Kemudian yang dilakukan Pak Budi adalah tetap melakukan pelayanan yang sama terhadap tetangganya tersebut. Maka jawaban yang tepat dari soal ini adalah yang A, sangat setuju. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Kita masuk ke soal bidang wawancara ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Seperti biasa kami mohon dukungan dari teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk support channel ini supaya terus memberikan informasi dan latihan soal CPNS dan P3K dengan cara like, subscribe, dan share apabila bermanfaat. Oke, kita lanjut soal nomor 1. Anda bersama salah seorang rekan tim kerja melakukan kunjungan ke kantor klien. Ada salah satu klien yang tidak profesional, maka Anda akan A, melaporkan klien tersebut ke pihak berwajib, B, mencoba tetap bisa mencari informasi walau Anda harus mengancam, C, melaporkan klien tersebut kepada atasan, D, mencoba tidak terlalu kaku dalam menggali informasi dari klien tersebut. Kata kuncinya, oke,
kita melakukan kunjungan ke kantor klien ya, dan ada salah satu klien yang tidak profesional. Maka yang harus kita lakukan, jawaban yang tepat itu adalah yang D. Mencoba tidak terlalu kaku dalam menggali informasi dari klien tersebut. Kita lanjut soal berikutnya. Saat Anda sedang mengerjakan laporan, tiba-tiba listrik kantor mati. Padahal laporan tersebut harus diserahkan sore ini. Apa yang Anda lakukan? A. Memberikan informasi kepada atasan bahwa pengerjaan laporan mengalami kendala. B. Biasa saja dan menunggu listrik kembali menyala. C. Tenang sembari mencari solusi untuk mengerjakan laporan. D. Telat memberikan laporan karena atasan pasti sudah mengetahui permasalahannya. Kata kuncinya, ya, Anda sedang mengerjakan laporan, tiba-tiba listrik kantor mati. Padahal laporan tersebut harus diserahkan sore ini. Apa yang Anda lakukan? Jawaban yang tepat adalah yang A, ya. Memberikan informasi kepada atasan bahwa pengerjaan laporan mengalami kendala. Kita lanjut soal berikutnya. Masuknya penggunaan internet di sekolah memudahkan warga sekolah baik dari akses informasi dan update pembelajaran. Sikap Anda sebagai atasan adalah A. Meminta saran dan ide-ide dari guru mengenai penggunaan internet di sekolah agar lebih bermanfaat. B. Membatasi penggunaan internet agar kegiatan belajar mengajar fokus dan efektif. C. Membuat seminar penggunaan teknologi informasi di sekolah bagi para guru dan karyawan. D. Memberikan keleluasaan para guru untuk memanfaatkan internet di sekolah. Kata kuncinya adalah ya, penggunaan internet di sekolah, kemudian warga sekolah ya, baik dari akses informasi dan update pembelajaran, justru memudahkan warga sekolah. Maka sikap Anda sebagai atasan, jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Membuat seminar penggunaan teknologi informasi di sekolah bagi para guru dan karyawan. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Saat Anda mengajar, tiba-tiba guru piket datang meminta Anda ke lobi karena ada orang tua siswa yang ingin bertemu dengan Anda. Setibanya di sana, tiba-tiba Anda dimarahi orang tua tersebut dengan alasan anaknya sakit karena mengerjakan tugas yang Anda berikan selama semalaman sampai pagi. Orang tua siswa mengatakan jumlah tugas yang diberikan sangat banyak serta harus ditulis tangan. Anda pun mengetahui bahwa tugas tersebut diberikan dari 2 minggu yang lalu. Maka sikap Anda adalah A. Mengatakan bahwa tugas tersebut diberikan 2 minggu yang lalu dan tidak mendadak. B. Meminta maaf kepada orang tua siswa dan mengatakan tugas diberikan dari 2 minggu yang lalu. C. Menjelaskan bahwa siswa tersebut baru mulai mengerjakan tadi malam padahal diberikan 2 minggu yang lalu. D. Menyalahkan orang tua siswa karena tidak bisa memonitor pengerjaan tugas siswa. Oke. Kata kuncinya yang harus kita pahami ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Di sini ada orang tua siswa yang ingin bertemu dengan Anda. Kemudian Anda dimarahi orang tua siswa tersebut dengan alasan anaknya sakit karena mengerjakan tugas yang Anda berikan. Ya, tugas yang mungkin terlalu banyak gitu ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Kemudian ya, bahwa tugas tersebut itu sudah diberikan dari 2 minggu yang lalu. Maka sikap Anda, jawaban yang tepat soal nomor 4 adalah yang B ya. Kita tetap harus meminta maaf kepada orang tua siswa dan mengatakan bahwa tugas tersebut sudah diberikan dari 2 minggu yang lalu. Kita lanjut soal berikutnya. Denny dan Dini merupakan lulusan perguruan tinggi yang sama, yang saat ini bekerja di perusahaan yang sama. Tanpa penjelasan dari atasan, Dini dipromosikan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dari Denny. Padahal menurut Denny, kemampuan Dini masih jauh di bawahnya. Sikap Denny terhadap hal tersebut menurut Anda adalah A. Menurunkan semangat kerja.
B. Mendiskusikannya dengan teman lainnya dan menyampaikan bahwa cara atasan tersebut tidak baik. C. Berusaha untuk tidak mengambil pusing dengan hal tersebut. D. Memperbaiki kinerja. Oke, kata kuncinya teman-teman Bapak Ibu semuanya, ya. Denny dan Dini merupakan lulusan perguruan tinggi yang sama dan bekerja di perusahaan yang sama. Kemudian Dini dipromosikan menduduki jabatan yang lebih tinggi daripada Denny, ya. Padahal menurut Denny kemampuan Dini itu masih jauh di bawahnya. Maka soal nomor 5 ini jawaban yang tepat itu adalah yang D. Ya, kita tetap memperbaiki kinerja kita sendiri ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut soal berikutnya. Oke teman-teman Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke soal bidang pedagogik ya. Oke, sebelum kita masuk ke soal pedagogik, kami mohon dukungan dari teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share apabila bermanfaat. Soal nomor 1. Pada suatu pembelajaran di daerah pusat produksi batik, guru menyajikan masalah berikut. Bu Ani akan membuat selembar batik tulis dengan kain berukuran 120 cm dikali 250 cm. Biaya yang diperlukan untuk pembuatan batik tersebut adalah 125.000 per meter kubik ya. Jika ia mampu membuat batik sebanyak 5 lembar kain tiap minggu dan menjualnya ke penampung dengan laba 150.000 per lembar kain, berapa harga jual setiap lembar batik? Masalah di atas tepat untuk pembelajaran matematika dengan pendekatan A. Penemuan, B. Realistik, C. Open-ended, D. Scientific, E. Induktif. Oke, jadi kata kuncinya di sini adalah ya untuk pembelajaran matematika ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jadi pernyataan ataupun permasalahan di soal ini adalah untuk pembelajaran matematika. Jadi dengan menggunakan pendekatan, jawaban yang tepat adalah yang B, realistik ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Dalam teori belajar konstruktivistik ini, pengetahuan yang dimiliki seseorang berasal dari sumber-sumber sosial yang terdapat di luar dirinya. Untuk mengkonstruksi pengetahuan diperlukan peranan aktif dari orang tersebut. Pengetahuan dan kemampuan tidak datang dengan sendirinya, namun harus diusahakan dan dipengaruhi oleh orang lain. Di bawah ini merupakan prinsip-prinsip utama teori belajar konstruktivistik yang banyak digunakan dalam pendidikan, kecuali A. Tekanan proses belajar mengajar terletak pada peserta didik, B. Pengetahuan dibangun oleh peserta didik secara aktif, C. Tekanan pada hasil belajar, D. Guru adalah fasilitator, E. Kurikulum menekankan pada partisipasi peserta didik. Kata kunci yang harus kita pahami di sini ya teman-teman Bapak Ibu semuanya, yaitu adalah prinsip-prinsip utama teori belajar konstruktivistik ya yang digunakan dalam bidang pendidikan. Jadi yang harus kita pahami adalah di sini prinsip-prinsip utama teori belajar konstruktivistik. Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang bukan ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Maka jawaban yang tepat adalah yang C ya, tekanan pada hasil belajar. Kita lanjut soal berikutnya. Taksonomi Anderson dan Krathwohl menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom, mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta.
Jadi kita harus paham ya teman-teman Bapak Ibu semuanya ya tentang taksonomi Anderson dan Caldwell, kemudian taksonomi dari Benjamin S. Bloom dalam ranah kognitif ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jadi jawaban yang tepat nomor 3 adalah yang D. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Kita lanjut soal berikutnya. Faktor yang penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi, B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan, C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran, D. Motivasi belajar siswa. Oke, kita di sini harus paham ya teman-teman Bapak Ibu semuanya ya, dalam melaksanakan diskusi ya, pemecahan masalah proses pembelajaran ya. Jadi dalam mempertimbangkan ya guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah proses pembelajaran. Oke, jawaban yang tepat di sini teman-teman Bapak Ibu semuanya adalah yang B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Pak Larso melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun ya, yaitu a guiding question, dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Larso tersebut merupakan model pembelajaran A. Project Based Learning, B. Discovery Learning, C. Problem Based Learning, D. Inquiry Learning. Jadi kata kuncinya di sini ya teman-teman Bapak Ibu semuanya ya, Pak Larso melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan ya. Oke, kemudian dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun ya dan membimbing peserta didik berkolaboratif ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Maka model pembelajaran tersebut jawaban yang tepat adalah yang A. Project Based Learning. Oke teman-teman Bapak Ibu semuanya, ini adalah soal terakhir ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jadi totalnya ada 25 soal, manajerial, sosiokultural, wawancara, dan pedagogik. Terima kasih teman-teman Bapak Ibu semuanya yang sudah menonton video ini dan berkunjung ke channel ini. Saya ucapkan terima kasih. Kami mohon dukungan daripada teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk support channel ini, sama-sama kita kembangkan channel ini supaya channel ini terus memberikan informasi dan latihan-latihan soal terutama CPNS dan P3K. Baik teman-teman Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih ya, dan mudah-mudahan bagi teman-teman Bapak Ibu semuanya yang mengikuti ujian P3K tahap 2 diberikan kemudahan dan kelulusan, dan mudah-mudahan di tahun ini ada rezeki kita ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Baik teman-teman Bapak Ibu semuanya, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.